Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya adalah kabar baik, kabar sukacita, dan tetap semangat karena Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya memaparkan berita firman Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita awali dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sungguh berlimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan-Mu kami hidup, kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Oleh sebab itu kami tetap berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Pertolongan Tuhan yang sama dan yang lebih baik, yang lebih dahsyat lagi, Tuhan pasti kerjakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Tidak ada kuat gagah hamba-Mu, namun semata-mata karena Roh-Mu, karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu, urapi dan tutup bungkus dengan otoritas Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang berdosa dan layakkan hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat bagi semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, membuka setiap hati dan pikiran kami dan mengaruniakan hamba-Mu roh hikmat, akal budi yang datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus sertai perkataan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu atas siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui pemberitaan firman Tuhan, kita semuanya pasti dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, dicerahkan, diberkati, dan diselamatkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini bagaikan suatu perjalanan menuju finish di titik perhentian yang dinamakan perhentian kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan dari sebagian sesama kita, mereka menempuh dalam satu perjalanan yang sudah semakin dekat dengan titik perhentian yang disebut kematian. Namun sebagian lagi sesama kita masih menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang cukup panjang menuju titik perhentian yang dinamakan kematian tersebut. Namun sebagian sesama kita baru saja mulai dalam sebuah perjalanan menuju ke titik perhentian itu. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu Anda dan saya sedang dalam posisi suatu perjalanan di fase yang mana. Apakah baru mulai dalam suatu perjalanan? Apakah sudah sangat jauh menuju perjalanan dan sudah semakin mendekat ke titik perhentian itu? Itu merupakan suatu misteri, dan misteri itu yang mampu menyingkapkannya satu-satunya adalah Allah Khalik langit bumi beserta isinya. Nah, saudara-saudara, perjalanan kita yang terutama dan yang terpenting dalam dunia ini bukan tentang seberapa jauh kita menjejakinya, kita melangkah di dalamnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani, menapaki perjalanan kehidupan kita, entah itu pendek atau panjang. Namun di dalamnya kita mengakhiri dalam suatu perjalanan dengan akhir yang sangat baik, dan bukan perjalanan yang diakhiri dengan sangat buruk. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, satu perenungan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama adalah seumpama peserta lomba lari, maka seorang peserta lomba lari yang terbaik, mereka pasti mematuhi semua rambu-rambu
di arena dari lapangan sampai kepada titik perhentian yang finish, sehingga mereka beroleh juara. Demikian juga saudara-saudara, bagaimana kemudian akhir perjalanan kehidupan kita ketika kita mengakhirinya dengan mengikuti semua aturan-aturan di dalam arena perjalanan kehidupan kita, maka orang yang mengikutinya, mematuhinya dengan sangat baik, maka orang yang bersangkutan akan menerima suatu hadiah yang disebut dengan mahkota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya hari ini menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan tentang mendapatkan mahkota kebenaran. Sekali lagi, mendapatkan mahkota kebenaran. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian berita firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mendapatkan mahkota kebenaran. Ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, ia merasa akhir hidupnya itu sudah sangat mendekat. Rasul Paulus sedang diadili di Roma, dan pemeriksaan pertama sudah dilewatinya. Sebagai sebuah konsekuensi ketika Rasul Paulus mewartakan berita Injil, berita kesukaan, berita baik kepada banyak orang. Namun kemudian dia harus menghadapi realita bahwa dia segera untuk menikmati, untuk mengalami bagaimana konsekuensi dari pemberitaan firman Tuhan, yakni menerima hukuman mati. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah semakin mendekat. Sekali lagi, saat atau waktu kematianku sudah semakin dekat. Tidak ada waktu lagi untuk bisa berlambat-lambat, tidak ada perpanjangan waktu, dan tidak ada kemudian tawar-menawar dengan penguasa pada saat itu. Tetapi kemudian dia harus menjalani serangkaian konsekuensi bagaimana kemudian yang harus dia hadapi sebagai pemberita Injil, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Allah yang patuh, yang taat, yang setia, yang mencintai Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Rasul Paulus sebentar lagi akan dieksekusi dengan hukuman mati karena konsekuensi pemberitaan Injil, namun bagi Paulus tidak ada rasa takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena Rasul Paulus juga pernah menyurati dengan satu moto kehidupan yang sangat hebat dan luar biasa dengan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Dan ini sungguh luar biasa yang memberikan satu spirit kehidupan bukan saja kepada Rasul Paulus, tapi kepada semua orang yang menerima dan membaca, merenungkan, percaya kepada berita firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun Paulus mati, dia percaya bahwa dia akan menerima mahkota daripada Tuhan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara Paulus untuk menerima mahkota yang disebut dengan mahkota kebenaran. Nah, yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bagian yang ke-A, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perjalanan kehidupan
serangkaian kehidupan yang sangat panjang. Tentu di dalamnya tidak luput dengan suka dan duka, pahit dan manis. Bagaimana dia menapaki kehidupan yang terjal, yang suram, yang berkelok-kelok. Lalu kemudian masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Dan kemudian Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, kata pertandingan di sini diterjemahkan dengan suatu pergumulan. Pergumulan yang hidup, perjuangan yang hidup, yang luar biasa berat, yang luar biasa hebat. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus. Dan perjuangan hidup di sini, pertandingan hidup di sini, itu diumpamakan sebagai sebuah perlombaan. Dan kata pertandingan di sini, maka itu harus kita lalui. Tidak boleh kemudian kita tolak, tidak boleh diabaikan, dan tidak boleh untuk kita mengelak, tetapi harus kita alami. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan bagi Paulus, apa yang dialaminya bukanlah sebuah perjuangan yang suram dan yang sesaat, tetapi merupakan suatu pertandingan, suatu perjuangan, suatu perlombaan yang menuntut segenap kekuatan, segenap semangat, segenap gairah, bahkan segenap potensi kehidupan sampai kepada tetes darah yang terakhir. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan itu sebabnya dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan hasil akhirnya aku telah mencapai garis finish. Nah, saudara-saudara, mengapa kemudian peserta lomba lari, katakanlah 10 orang, lalu kenapa mereka bukan semuanya memperoleh hadiah? Karena dari 10 peserta di dalam lomba lari, tidak semuanya bisa berbarengan atau bersamaan sampai menuju finish. Tetapi hanya 1 orang yang tercepat, yang terbaik, dan mengikuti aturan main dalam sebuah pertandingan yang namanya lomba lari. Dan hal yang sama, Paulus juga mengklaim bagaimana dia kemudian ikut dalam satu pertandingan kehidupan, lalu kemudian dia mengakhiri pertandingan itu dengan sangat baik. Dia sampai kepada finish, di mana itu garis yang ditentukan, dan yang menentukan itu adalah Tuhan, dan dia mampu menjalaninya dengan sangat terbaik. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat 7 bagian B berkata, aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir itu berarti sama dengan garis finish, garis kemenangan, di mana tidak ada lagi suatu lanjutan, suatu perjalanan yang ditambah lagi ke depan. Tetapi itulah akhir daripada akhir segala perjalanan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan hasil pencapaian akhir yang dia temukan, yang dia miliki, yang dia raih adalah hasilnya dengan terbaik, yaitu sampai kepada finish. Dan itu titik akhir bagaimana perjuangan pertandingan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah yang disebut Rasul Paulus. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Dan jikalau kita perhatikan di sini, meskipun Paulus tampaknya itu takluk, tampaknya itu kalah, dan sebentar lagi ia akan mati sebagai orang hukuman. Tapi ingat, Rasul Paulus mati, dihukum, dieksekusi sebagai seorang hukuman, bukan karena kejahatan, bukan karena merugikan orang lain, bukan merampas milik orang lain, bukan mencaci maki orang lain, akan tetapi karena pemberitaan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan, yaitu Injil Allah. Saudara-saudara, dunia itu menolak kebaikan, dunia menolak keselamatan. Itu sebabnya jikalau seseorang memberitakan yang baik, mereka menolak karena tidak sama. Dan hal yang sama dialami oleh Rasul Paulus.
Itu sebabnya meskipun dalam tanda petik dia seolah-olah kalah karena menjalani sebentar lagi hukuman mati dan darahnya dicurahkan demi Kristus, tapi sesungguhnya dia bukan kalah. Dia justru menang karena dia mampu bertahan dan memelihara sampai kepada garis finish. Bagaimana iman percayanya kepada Tuhan sebagai sebuah pertandingan, sebagai sebuah perjuangan dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya dia menjadi seorang pemenang karena imannya terhadap Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ayat 7c, Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Sekali lagi, aku telah memelihara iman. Rasul Paulus dalam perjuangan dengan segenap aspek kehidupannya sampai kepada dia mencucurkan darah demi Kristus, itu karena dasar yang sangat jelas karena imannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Rasul Paulus memelihara iman, dan konsekuensi memelihara iman, dia harus berjuang. Bagaimanapun beratnya tantangan, bagaimanapun sulitnya medan yang harus dia tempuh, dia tetap harus berjuang. Dia harus terus berjalan, dia harus terus bergerak, dan dia harus terus memelihara imannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata memelihara bukan hanya melindungi, tetapi juga mempelajari dan melakukan. Mempelajari imannya kepada Tuhan, melakukan, mempraktekkan. Ada action, the real di dalam kehidupan nyata. Dan itu yang dilakukan, itu yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman di sini adalah harta yang mahal. Rasul Paulus memiliki iman, dan itu merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, suatu harta yang sangat mahal harganya. Dan iman di sini itulah yang diwariskan kepada Timotius, itu yang dipercayakan kepada Timotius, sebab Rasul Paulus sudah memberikan satu penjelasan bahwa sebentar lagi dia sudah mati. Dan oleh sebab itu, apa yang menjadi perjuangan, apa yang menjadi suatu visi misi, apa yang menjadi suatu kinerja Rasul Paulus selama ini, maka hendaknya dilimpahkan kepada Timotius, agar supaya Timotius dapat memfollow up apa yang kemudian visi misi Rasul Paulus, yaitu tetap berjuang memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan kematian tidak membuat nyali Rasul Paulus menjadi ciut, tidak membuat hatinya gentar, menjadi cemas, menjadi takut, tetapi justru membuat Rasul Paulus semangat dan keyakinannya semakin kokoh. Sekali lagi, justru membuat semangat dan keyakinan Rasul Paulus semakin bergelora, semakin kokoh, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan, maka semakin besar pencobaan yang dialami, semakin cemerlang, semakin hebat pula janji kemenangan itu bersinar, siap untuk menunggu. Dan itu yang dipahami, itu yang diyakini oleh seorang Rasul Paulus. Nah, itu sebabnya maka Rasul Paulus kemudian ketika diperhadapkan dengan suatu kematian, dia tidak mengalami kegentaran, tidak mengalami ketakutan. Itu sebabnya sekali lagi moto Rasul Paulus pernah disampaikan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, dan selanjutnya di sini bila kita perhatikan, maka apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia kemudian percaya bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Paulus
itu pasti menghasilkan suatu mahkota yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan, dan itu dilukiskan dengan mahkota kebenaran dan bukan diperoleh oleh dunia. Dan itu juga bukan sebenarnya karena usaha upaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus semata, tapi sekali lagi itu karena anugerah dari Tuhan, itu karena kasih karunia daripada Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan, merindukan kedatangannya. Jadi apa yang dialami dan diyakini oleh Rasul Paulus, bahwa dia akan menerima mahkota kebenaran daripada Tuhan. Namun sekali lagi bukan hanya dia sendiri saja, tapi bagi semua orang dan sejauh orang-orang yang mau hidup berjuang dalam memelihara imannya dari setiap kesulitan, dari setiap kesukaran, dari setiap tantangan kehidupan, maka orang yang bersangkutan, Anda dan saya juga layak untuk menerima mahkota kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus kemudian merasakan sebuah kelegaan di mana dia bisa mencapai akhir kehidupan, yakni finish, dengan tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Saya mau mengajak kepada kita sekalian, hari-hari ini tantangan yang kita hadapi tentunya tantangan yang bersifat universal, di mana bukan saja orang-orang percaya kepada Kristus mengalami kesukaran hidup, tapi semua lapisan masyarakat secara universal mengalami hal yang sama. Nah, sekarang yang menjadi suatu perbedaan, bagaimana kita memelihara iman kita kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus ketika menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, bahkan diperhadapkan dengan darah yang terakhir, yaitu menuju eksekusi mati karena pemberitaan Injil, dia tidak pernah mundur imannya. Dia terus berjalan, dia terus bergerak, dia terus berkarya, dia terus memelihara imannya sampai kepada garis finish, dan dia percaya dia akan menerima mahkota kebenaran daripada Tuhan. Dan hal yang sama juga pasti kita juga alami. Maka kemudian di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar, keadaan-keadaan yang sangat sukar hari-hari ini, tentu kita berpaut kepada firman Tuhan. Ini menjadi acuan kita, ini menjadi tokoh, menjadi teladan kita. Bagaimana kemudian kita memelihara iman kita, bukan dengan cara berpangku tangan di rumah, bukan hanya berdiam diri di rumah, tapi kita juga harus berjuang. Kita harus mempertahankan, kita harus memelihara iman percaya kita dengan membangun relasi kita dengan intim, dengan pribadi, bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika hari-hari ini Tuhan izinkan kita sudah kembali bisa beribadah sesuai dengan protokol kesehatan misalnya, maka kita mentaatinya. Mari kita melakukan yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan dengan beribadah, bersekutu bersama-sama saudara-saudara kita. Walaupun belum seperti semula, kita bisa berjabat tangan, kita bisa bercengkrama, kita bisa duduk bersama-sama. Dan meskipun belum itu terjadi, tapi mari dengan semangat dan gairah yang bergelora, ya terus melakukan bagian dan tanggung jawab kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga melakukan bagiannya, yakni mengkaruniakan mahkota kebenaran bagi orang-orang yang tetap setia memelihara imannya kepada Tuhan. Sudahkah Anda memelihara iman percaya Anda kepada Tuhan, sehingga Anda dan saya berhak dan dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima mahkota kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hambamu sudah selesai memaparkan berita firman Tuhan karena keterbatasan seluruh aspek kehidupan hambamu. Namun hamba bersyukur Allah Roh Kudus yang terus mengajarkan firman-Mu dan terus berkata-kata kepada kami,
dan meluruskan pola pikir kami, merubah konsep kehidupan kami, dan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami, Tuhan izinkan mengalami kesulitan, kesukaran, kami juga dituntut agar supaya tetap memelihara iman percaya kami. Dan kami tidak sendiri, Tuhan beserta kami sampai kepada kami dinyatakan bertanding, berjuang sampai di garis finish di akhir dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Dan Tuhan mendapati kami dengan suatu kemenangan, dan Tuhan melayakkan kami, menganugerahkan kami untuk menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Allah Roh Kudus, teguhkan firman-Mu, meteraikan menjadi rema. Pakai kami Tuhan untuk tetap percaya kepada firman-Mu, hidup on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, mencerahkan, menguatkan, menghiburkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.